Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggi Sekar Arum, NIM 18043107. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang tugas penjualan cicilan yang nomor 1. Pertanyaannya yaitu, PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan 170 juta. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya sebesar 200 juta akan dibayar sebanyak 10 kali setengah tahun. Setiap angsuran dibayar 20 juta. PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Dimintanya yaitu catatan transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011 dengan metode yang pertama, laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang kedua, laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Baiklah, yang pertama itu tanggal 1 Mei 2010, perusahaan membeli tanah. PT Osaka membeli tanah pada metode penjualan dicatat sebagai berikut. Tanah pada kas sebesar 180 juta. 180 juta berasal dari harga beli tanahnya 170 juta dan biaya lain-lainnya sebesar 10 juta. Maka itu dicatat 180 juta. Pada metode penerimaan kas juga dicatat sama, tanah pada kas sebesar 180 juta. Yang kedua, PT Osaka menjual tanah ke PT Handoko. Pada metode penjualan dicatat sebagai berikut. Piutang angsuran sebesar 240 juta, pada tanah sebesar 180 juta, dan laba kotor penjualan tanah sebesar 60 juta. Pada metode penerimaan kas, piutang angsuran sebesar 240 juta, pada tanah sebesar 180 juta, dan LKBD 60 juta. Yang ketiga yaitu diterima uang muka. Pada metode penjualan dicatat sebagai berikut. Kas pada piutang angsuran sebesar 40 juta dan pada penerimaan kas juga dicatat sebagai mana di metode penjualan. Selanjutnya, biaya komisi dan penjualan. Biaya komisi dan penjualan sebagaimana di soal terdapat dari 2% dari harga jual. 2% dari 240 juta yaitu 4.800.000. Pada metode penjualan dicatat sebagai berikut. Beban komisi pada kas dicatat sebesar 4.800.000. Pada penerimaan kas juga beban komisi dan penjualan pada kas sebesar 4.800.000. Tanggal 1 November 2010 yaitu cicilan pertama. Pada metode penjualan dicatat sebagai berikut, yaitu kas 38 juta, pada piutang angsuran sebesar 20 juta dan pendapatan bunga 18 juta. Piutang angsuran 20 juta itu emang dari sananya sebesar 20 juta per angsurannya, dan pendapatan bunganya didapat dari 18% dari bunga yang telah ditetapkan oleh PT Osaka dikali 6/12 dikali 200 juta sisa angsurannya tadi, maka dapat 18 juta. Pada penerimaan kas juga dicatat sama, yaitu kas sebesar 38 juta, pada piutang angsuran 20 juta dan pendapatan bunga sebesar 18 juta. Pada tanggal selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, di mana bunga didapatkan dari 18% dikali 2/12 dikali 180 juta. 180 juta ini berasal dari 200 juta, di mana cicilannya sudah dibayar 20 juta sehingga jadi 180 juta. 18% dikali 2/12 dikali 180 juta dapat 5.400.000. Pada metode penjualan dicatat sebagai berikut. Piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 5.400.000, dan pada metode penerimaan kas
Sama piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 5.400.000, tetapi pada penerimaan kas terdapat LKBD dan LKD, di mana LKD itu persentasenya dapat dari 60 juta per 240 juta dikali 100%, maka dapat 25%. LKD-nya 25% dikali 60 juta sehingga dapat 15 juta untuk LKB dan LKD. Selanjutnya jurnal penutup. Pada metode penjualan dicatat sebagai berikut: laba kotor penjualan tanah sebesar 60 juta, pendapatan bunga sebesar 23.400.000, pada beban komisi 4.800.000, dan ikhtisar laba rugi sebesar 78.600.000. Pada penerimaan kas dicatat sebagai berikut: LKD sebesar 15 juta pada pendapatan bunga 23.400.000, pada beban komisi 4.800.000, dan ikhtisar laba rugi sebesar 33.600.000. Pada tanggal 1 Januari 2011 dicatat jurnal balik, yaitu pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 5.400.000 pada metode penjualan. Pada metode penerimaan kas, pendapatan bunga pada piutang bunga sama dicatat 5.400.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2011 yaitu cicilan pertama. Pada metode penjualan dicatat kas 36.200.000, di mana itu didapatkan dari hasil piutang angsuran ditambah pendapatan bunga. Piutang angsurannya sebesar 20 juta dan pendapatan bunganya sebesar 16.200.000. Piutang angsurannya 20 juta dapat dari memang 20 juta per cicilannya. Pendapatan bunganya 16.200.000 itu didapat dari 18% dikali 6 per 12 dikali 180 juta. 180 juta itu terdapat dari 200 juta yang sudah dikurangi 20 juta pada cicilan pertamanya. Makanya pendapatan bunganya 16.200.000. Selanjutnya pada penerimaan kas sebesar 36.200.000, pada piutang angsuran sebesar 20 juta, dan pendapatan bunga sebesar 16.200.000. Semua pada metode penjualan. Pada tanggal 1 November 2011 cicilan ketiga, yaitu kas sebesar 34.400.000 pada piutang angsuran sebesar 20 juta dan pendapatan bunga 14.400.000. Pendapatan bunga ini berasal dari 18% dikali 6 per 12 dikali 160 juta. 60 juta ini terdapat dari 180 juta dikurang 20 juta yang sudah dibayarkan pada cicilan, sehingga menghasilkan 14.400.000. Pada penerimaan kas 34.400.000 pada piutang angsuran sebesar 20 juta dan pendapatan bunga 14.400.000. Sama saja pada metode penjualan. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian akhir tahun 2011 pada tanggal 31 Desember 2011. Pada metode penjualan dicatat sebagai berikut: piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 4.200.000, di mana itu diperoleh dari 18% dikali 2 per 12 dikali 160 juta, maka hasilnya 4.200. Pada penerimaan kas sama, piutang bunga pada pendapatan bunga juga dicatat yaitu sebesar 4.200.000, namun pada penerimaan kas terdapat LKBD dan LKD, di mana LKD itu 25% dikali 40 juta sehingga dapat 10 juta. LKBD dan LKD-nya 10 juta. Selanjutnya jurnal penutup. Pendapatan bunga pada ikhtisar laba rugi sebesar 29.400.000. Pada penerimaan kas LKD 10 juta, pendapatan bunga 29.400.000, pada ikhtisar laba rugi 39.400.000. Selanjutnya yaitu soal pada 1 Mei 2012 PT Handoko tidak dapat membayar kewajibannya. Kemudian PT Osaka menarik hartanya kembali pada tanggal tersebut dan tanah tersebut sudah memiliki harga 150 juta. Perhitungannya sebagai berikut: jumlah piutang yang diterima yaitu 1 juta berasal dari 40 juta pada DP uang muka ditambah 20 juta dikali 3 angsuran 60 juta, maka dapat 100 juta. Kas yang diberikan ke pembeli sebesar 5 juta
dikurangi sehingga dapat 95 juta. Harga pasar tanah sebesar 180 juta. Harga pokok tanah sebesar 180 juta. Harga pasar tanah 150 juta. Maka perusahaan mengalami penurunan nilai sebesar 30 juta. Labanya maka 95 juta itu dikurang dengan 30 juta, maka dapatkan 65 juta. Selanjutnya laba kotor yang telah diakui sebesar 60 juta dikurang dengan laba tadi, maka hasilnya merupakan laba pemilikan kembali sebesar 5 juta. Maka dicatat tanah sebesar 150 juta, tanah dicatat sesuai dengan harga pasarnya. Pada piutang angsuran sebesar 140 juta dan kas sebesar 5 juta dari 5% dikali 100 juta. Selanjutnya laba pemilikan kembali sebesar 5 juta. Selanjutnya pada metode penerimaan kas, perhitungannya jumlah piutang diterima sebesar 100 juta, kas yang diberikan ke pembeli sebesar 5 juta dikurangi dapat 95 juta. Harga pokok tanah sebesar 180 juta, harga pasar tanah sebesar 150 juta, maka perusahaan mengalami penurunan nilai sebesar 30 juta. Labanya 65 juta. Pada penerimaan kas ini yang beda, laba kotor yang telah diakuinya 25 juta, sehingga laba pemilikan kembali pada penerimaan kas ini sebesar 40 juta. Sehingga pencatatannya berdasarkan yang telah saya buat. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah.